lagi bersama saya Felicia Atmaja dalam Film Arts dari Iwa TV. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Mari kita sebagai kaum muda terus menciptakan prestasi-prestasi terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Maju terus demi bangsa Indonesia yang lebih cemerlang. Dalam episode kali ini kita akan kembali ke dalam negeri, ke kota yang dingin dan disebut dengan kota kembang, yaitu Bandung. Dalam film ini yang dirilis pada tahun 2019 dan dibuat oleh sutradara Fajar Bustomi dan Pidi Baik, film ini dibintangi oleh bintang-bintang terkenal seperti Iqbal Ramadan, Vanessa Priscilia, dan Ira Wibowo. Masih banyak juga bintang-bintang lainnya. Yuk simak terus film apa yang kita bahas hari ini. Ini nih ya, pacar lo di Bandung. Ini lo, maksud kau apa? Lo nyanyi kali kecendilan, kutu genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Dilan 1991 merupakan sequel kedua dari film pertamanya yang berjudul Dilan 1990. Sama seperti film pertamanya, Dilan 1991 merupakan adaptasi dari novel karya Pidi Baik. Setting waktu pada film ini menceritakan kurun waktu yang berselang 1 tahun dari setting waktu pada film pertamanya, yaitu di tahun 1991 di kota Bandung. Jika dibandingkan dengan film terdahulunya, film Dilan 1991 terasa memiliki alur dan jalan cerita yang lebih kompleks. Pada film Dilan 1990, plot yang disajikan lebih terfokus pada tokoh Dilan dan Milea saja. Namun di film keduanya, ada banyak plot yang bisa kita nikmati. Namun semuanya tetap berkesinambungan dengan sang tokoh utama, yaitu Dilan dan Milea. Dalam film Dilan 1991, kita akan disajikan dengan kisah antara Milea dan Yugo, Milea dan orang tua Dilan, serta Milea dengan teman-teman geng motor Dilan. Digambarkan kisah awal jadian Milea dan Dilan yang sangat romantis. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Muncul konflik ketika Dilan menjadi ketua geng motor, di mana Milea tidak suka dan akan memutuskan Dilan jika tetap bergabung dengan geng motor. Kisah Dilan dan Milea terus berlanjut, tetap menjadi ketua geng motor dan hingga ada teman Dilan yang menjadi korban. Lalu Dilan dihadapkan pada pilihan yang berat, yaitu solidaritasnya pada geng motornya atau hubungannya dengan Milea. Kemudian cerita berlanjut pada keadaan di mana Dilan dan Milea sudah tidak tinggal pada satu kota untuk mengejar cita-cita masing-masing. Waktu berlalu, hati Milea pun luntur dan diisi dengan sosok kekasih baru bernama Herdi. Di saat yang sama dikabarkan Dilan pun sudah memiliki kekasih baru. Nah, bagaimana selanjutnya? Apa sih yang akan Film Arts bahas dari film Dilan 1991 ini? Yuk, ikuti terus. Kunci pintu rumah kamu rusak? Langsung aja kunjungi kenarijaya.co.id. Semua kebutuhan pintu mulai dari silinder sampai smart door lock, semuanya ada. Semua kebutuhan kunci pintu rumah Anda, we can handle it. Kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat Kenarijaya. Sobat Iwa, telah hadir juga di studio bersama saya ada Pak Satrio Herlambang. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Maaf nih saya telat nih. Oh iya. Macet Jakarta biasa ya, macet, polusi. Panas ya? Wah panasnya. Panas banget pasti. Ampun ya panasnya, bisa sampai 38, 39 ya Pak. Bener nih Pak, Jakarta lagi panas banget. Padahal sebenarnya kita sudah masuk ke bulan-bulan yang berber nih. Iya. Yang harusnya yang kayak September gitu udah mulai hujan ya biasanya hujan ya. Betul. Kalau udah berber gitu. Yang penting bersamamu kita bahas film art di sini, Feli. Bisa aja nih Pak Satrio udah kedilan-dilanan nih ya. Udah terbukti udah nonton Dilan dua-duanya nih. Ya. Oke deh Sobat Iwa, nggak perlu lama lagi. Yuk kita lihat apa aja sih arsitektural dari film Dilan 1991 yang bisa kita bahas di sini bareng dengan Pak Satrio. Selamat pagi. Pagi.
Kamu Milea ya? Nah, film Dilan ini kan sebenarnya diangkat dari adaptasi novel ya Pak, yang memang kayaknya penulisnya juga berasal dari Bandung dan setting dari novel maupun filmnya itu fully di Bandung ya selama dia syuting ya. Dan memang settingnya ini mengambil Bandung tempo dulu ya. Ya, Bandung tahun 90-an ya. 90-an ya ini ya. Jadi memang agak nostalgic juga sih. Betul. Settingnya. Ini angkatan saya menarik. nih. Oh iya. Iya nih, saya belum lahir kayaknya. Angkatan saya. Betul. Nah mungkin kira-kira pasti ada sejarahnya kan sebenarnya Pak, gimana Bandung itu bisa menjadi kota yang arsitekturalnya khas banget kan sekarang, suasana perkotaannya khas sekali gitu. Nah mungkin Pak Satrio bisa cerita nih ke Sobat Iwa sedikit gitu tentang historikalnya nih, bagaimana sih Bandung itu punya karakter arsitektural seperti sekarang gitu. Iya. Jadi Bandung itu dibangun waktu itu oleh Belanda, pemerintah Hindia Belanda. Memerintahkan Gerber ya waktu itu untuk membangun Bandung tahun 1920-30-an. Rencananya Walter Ferdinand itu mau dipindahkan ke Bandung atau Jakarta itu mau dipindahkan ke Bandung katanya. Nah setelah itu Gerber memerintahkan Insinyur Karsten gitu ya, kan terkenal dengan perencanaan ya di Menteng kalau macam Karsten ya. Nah makanya terkenalah dengan istilah Karsten Plan itu perencanaan kota Bandung itu. Betul. Nah kita lihat tuh gaya-gayanya juga mirip-mirip gaya-gaya Menteng sebenarnya ya. Betul sih. Bandung apalagi settingan filmnya Dilan nih di daerah Cilaki ya, Dago gitu ya. Cisangkuy itu masih kental banget rumah-rumah lama, model-model Indies gitu ya. Indies gitu, model-model zaman Belanda gitu, Valley gitu. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan gitu. Dan banyak arsitektur Art Deco. Betul. Karya Schumacher juga ya ada di kota Bandung gitu. Oh betul. Mungkin itu yang menyebabkan pada masa itu Bandung ini disebut Paris Van Java. Oh iya, betul. Jadi setelah selesai di tahun 1940-an gitu ya, awal ada sekitar 30 ribuan warga Eropa itu ingin pindah ke Bandung. Oh, maksudnya dari Eropa mereka pindah ke Bandung? Iya, macam-macam. Yang dari Jakarta ada juga. Yang dari Jakarta juga. Dari luar juga pengen pindah ke Bandung. Karena suasananya seperti suasana kota Paris gitu ya, tempat tinggalnya ya, area tinggalnya ya, jalan-jalannya segala macam. Memang kadang berasa sih ya Mas Yan, terutama mungkin di Braga masih berasa sekali gitu ya kalau malam ya. Iya, kurang lebih kayak ya kota Paris ya, mungkin di romantismenya gitu ya, kali ya, seperti Paris ya. Makanya disebut Paris Van Java. Betul. Gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa lanjut, kita lihat setting saat ada di rumah ya. Tadi kan kita lihat arsitektural fasadnya nih, gitu ya, lingkungannya. Nah, kayaknya kita juga penasaran pada masa itu sebenarnya tatanan dalam rumahnya seperti apa gitu ya kira-kira. Betul. Yang masih diangkat lagi di sini, cukup nostalgic juga gitu. Oke. Jadi arsitekturnya ini kan perpaduan antara arsitektur modern pada masa itu ya. Yang digabungkan dengan iklim dan lokalitas gitu ya. Jadi bangunannya pun seperti ini akhirnya ya. Kita sebutnya bangunan Indies waktu itu. Mungkin kita lihatnya dengan bukaan-bukaannya yang ukurannya juga besar-besar gitu ya. Jadi secara pencahayaan dan penghawaan memang mereka sangat mengutamakan ya pada masa itu ya. Nah kalau kita coba lihat dalam rumahnya, suasananya kayak gimana ya di dalam rumah-rumah yang sampai hari ini sepertinya masih ada ya Pak rumah-rumah ini masih. Jalan Dago, di sekitaran Dago, Jalan Cilaki ya, Jalan Cilaki. Saya punya rumah di Cibeber, Cisangkuy. Masih seperti ini juga Pak gaya-gayanya? Gaya-gayanya masih seperti ini, kita konservasi lah ya. Nah ini kalau kita lihat suasana interiornya nih, ini agak seru juga nih ya. Ternyata dia masih warna-warnanya full warna natural nih kalau rumah Dilan ya. Kalau rumah Dilan ya warnanya kalem ya. Rotan, kayu, putih gitu ya Pak ya. Jadi dia memang mengutamakan warna material itu sendiri. Betul, warnanya soft ya, soft tone ya kalau di rumahnya Dilan ya. Betul. Kalau kita lihat lantainya sepertinya dia masih pakai ubin ya, tegel pada masa itu ya. Pada masa itu. Kalau kita lihat gaya interior rumah Milea itu beda juga dengan Dilan ternyata ya. Beda, ini balik lagi tergantung taste dari owner. Betul, ya kan? betul. Gimana
melakukan dekorasi ruang dalamnya, gitu ya. Iya betul juga. Nah, ini kalau melihat rumahnya Milia, ini sudah apa namanya mengalami pembaharuan ya dari Lebih sisi modern interior. ya. Lebih Pada modern. masa itu pun ya. Iya, lebih modern, berani menggunakan warna-warna yang cerah. Betul, gitu ya. warnanya hijau yang cukup neon iya, gitu ya, cukup neon, stabilo gitu. Iya, betul. Iya, bright ya, warna-warna bright. Terus ada merahnya juga gitu Betul. ya. Lebih ngepop rumahnya. Gitu. Jadi sebenarnya pada masa itu pun ada orang yang juga sudah ekspor gaya-gaya yang cukup agak American gitu ya Pak ya, sepertinya tadi ya. Kalau ini kan memang masih Indies ya, masih terbawa suasana Belanda. Cuman yang tadi udah muncul kusen-kusen di warna putih gitu ya. American klasik mungkin. Betul, ya, lalu gitu. mulai ada warna gitu kan. Itu kan sebenarnya kayak gaya-gaya yang agak ke Amerika gitu Iya, kan sebenarnya. Iya. Betul. Berarti saat itu juga ada pengaruh desain arsitektural interior di Indonesia pada masa itu juga sebenarnya sudah cukup banyak ya. Mungkin karena memang dibawa oleh orang-orang dari Belanda dan Inggris ya. Iya. Pada masa itu memang banyak pengaruh arsitektur luar ya masuk ke Indonesia. Bahkan ini kita agak ngomong yang lain ya. Taman Sari di Jogja itu arsiteknya dari Spanyol gitu. Betul, ya. betul. Kan? Artinya pada saat itu Kesultanan pun udah mengenal arsitektur luar gitu, arsitektur Eropa gitu ya. Gitu. Dia memadukan arsitektur Eropa yang modern dengan arsitektur lokal gitu, tradisional gitu ya. Memang sih kalau sepanjang kita sebagai arsitek belajar di sejarah arsitektur Indonesia memang ada masanya arsitektur Indonesia itu sempat mencari juga ya jati dirinya sendiri gitu, yang sempat mengeluarkan arsitektur Nusantara kayak gitu, karena mungkin memang sejak awal terbentuknya perkotaan, desain-desain perumahan itu dari dulu memang pengaruhnya dari barat gitu ya Pak ya, ke barat-baratan gitu. Jadi kita memang sudah banyak sekali kamus desain sejak masa itu gitu ya. Cuman memang jadi mungkin kadang lupa gitu ya Indonesia sendiri khasnya apa gitu kan. Padahal kita kaya akan budaya betul. Kita tidak miskin budaya ya. Karya arsitektur lokal pun ya, misalnya rumah Bali, rumah khas Jawa Tengah atau Jawa Timur, khas Jawa lah ya. Itu juga kaya akan nilai seni dan filosofi. Value gitu. Dan itu dia yang secara harusnya, fungsi juga ya Pak ya, kadang lebih sesuai dengan orang-orang kita gitu ya. Betul. Jadi itu yang harus kita lestarikan dan mungkin kita padu-padankan dengan arsitektur atau perkembangan zaman saat ini gitu ya, sesuai dengan kehidupan orang atau manusia modern gitu ya. Iya, itu menarik. Ilmu arsitektur. Betul. Gitu. Menarik sekali sih. Jadi kadang kalau kita nostalgia kayak gini, kita juga bisa lihat, oh di masa itu ternyata Indonesia memang udah banyak nih pengaruh-pengaruh desain yang keren-keren gitu. Tapi di masa sekarang sepertinya para arsitek dan desainer tuh juga udah lebih aware untuk menemukan jati diri lokalitas Indonesianya gitu ya Pak ya, di desain-desain yang modern gitu. Jadi bagus juga sih. Dan arsitek asing pun ketika mengadopsi arsitektur dari luar ya, dari luar negeri yang mereka bawa, mereka melihat iklim dan karakter budaya Indonesia gitu. Jadi tidak serta-merta menceplokkan karya luar itu ke Indonesia. Mereka pendekatannya gitu. Sebenarnya konteks juga ya. Konteks gitu, makanya gimana cara membuat area ruang dalam itu lebih dingin gitu ya, di kala musim panas dan sejuk juga ya, cross ventilasinya berjalan dengan baik. Dan begitu pula kalau musim hujan gimana caranya tetap hangat gitu ya. Itu dipikirkan oleh mereka. Itu hal-hal yang sebenarnya harus tetap kita bawa gitu ya sampai saat ini. Betul sekali. Terutama mengingat kita juga sepertinya memang menghadapi climate change yang nyata nih ya Pak ya, gitu ya akhir-akhir ini ya. Betul dengan sekali. Suasananya semakin panas semakin harinya. Nah kalau kita lihat di sini juga kayaknya tuh di masa itu Bandung itu selain ya sampai sekarang sih memang masih adem ya, tapi kayaknya dulu memang seadem itu sampai berangkat ke sekolah, pulang sekolah tuh memang masih banyak yang jalan ternyata, gitu betul kalau kita lihat di sini gitu, karena mereka aja suasana jalannya sebenarnya tidak terlalu menyediakan pedestrian gitu ya, kalau kita lihat. Jadi jalanannya ya gede, jalan untuk car oriented gitu ya, nggak bener-bener pedestrian friendly.
Tapi di masa itu mereka ini semua kayaknya hobi jalan gitu ya. Iya, mungkin pada saat itu sudah disediakan ya median jalan dan pedestrian dengan baik, tapi tidak dirawat sampai saat ini gitu dengan baik, sehingga kadang-kadang diokupansi dengan tanaman gitu ya oleh pemilik ya, dulu rumahnya. kayaknya Beremnya emang besar sekali nih Betul. area-area hijaunya ya. Iya. Jadi orang-orang semuanya rata-rata jalannya di aspal, di trotoar, di jalanan gitu ya. Iya. Nah ini menarik juga, tadi kita bisa lihat kalau settingnya yang dibawa di sini itu kesannya Bandung pagi hari yang masih berkabut banget gitu ya Pak ya, kayak sejuk sekali gitu kan suasananya. Nah sebenarnya kira-kira hari ini tuh masih kayak gini nggak sih? Pak Satrio masih sering ke Bandung nggak? Saya masih sering ke Bandung. Suasana seperti ini memang tahun 90-an masih seperti ini. Kali udaranya pagi itu masih dingin banget lah ya. Masih ada kabut ya? Masih ada kabut. Kalau sekarang udah agak panas ya pagi-pagi ya. Sepertinya kalau di Bandung mungkin masih ada sedikit kabut, kalau di Jakarta pagi-pagi putih-putih kayak gitu kayaknya udah bukan kabut lagi ya Pak ya? Bukan, polusi. Tapi di bulan-bulan tertentu, Bandung itu dingin. Gitu. Memang kalau pas musim hujan ya, itu dingin. Jadi masih bagus waktu. ya iklimnya sebenarnya ya kalau di Bandung sana ya. Iya. Kalau kita ngeliat ke Dilan lagi nih, sekolahnya juga model-modelnya Art Deco tuh. Betul, dengan teralis-teralis ini ya Pak ya. Iya. Jadi semua pintu ada teralis-teralisnya lagi, Iya, gitu. Jendela-jendela masih ada. Model-model jendelanya, lagi. pintunya juga pintu-pintu model Art Deco ya, gitu ya. Model-model Art Deco yang sebenarnya masih nyambung juga dengan yang pernah kita bahas sebelumnya ya di film Soekarno ya. Cuman ini mungkin generasi yang lebih modern lagi setelahnya Betul, gitu ya. betul sekali. Nah ini suasana rumah Milea ya, terlihat asli ya, masih asli ya, tidak banyak dirubah gitu ya. Bisa kita lihat sebenarnya setback bangunan-bangunan pada masa itu tuh jauh mundur ke belakang ya sebenarnya. Iya. Lebih jauh daripada sekarang kita punya peraturan GSB yang mungkin agak deket juga kadang gitu kan. Kayaknya dulu setbacknya jauh lebih mundur gitu kayaknya. Nah ini yang mungkin yang harus dibedakan ya ketika perencanaan kota ya. Bagaimana merencanakan kota itu untuk area perumahan dan kota di perumahan yang ada di dalam kota gitu ya, di mana densitinya sudah semakin padat. Betul. Ya, ini dan kita perlu shading kalau di dalam kota ya. Nah, GSB itu bisa sedekat mungkin dengan jalan gitu ketika itu di kota. Tapi kalau kepadatannya sudah rendah, nah tadi GSB-nya itu makin lama makin renggang, makin ke belakang gitu. Ini juga harus dipahami bareng-bareng. Betul gitu. nih. Nah, itu informasi yang sangat berguna sekali sih ya. Mungkin untuk area urban yang jauh lebih padat mungkin dibandingkan Bandung pada masa itu atau mungkin perumahan-perumahan di kota-kota lain. Jakarta yang sudah urban ini mungkin sudah harus mempertimbangkan yang tadi ya GSB semakin dekat, terutama untuk area komersial gitu ya Pak ya. Jadi orang yang berjalan pun selain dia punya shading dari pepohonan, dia juga punya shading dari bangunan-bangunan itu sendiri gitu. Dan kalau kita berorientasi ke pedestrian dengan mendekatkan bangunan komersial tadi dengan jalan, itu pengguna jalan atau pedestrian tadi bisa mudah mengakses ke tujuan gitu ya, ke tempat-tempat komersial tadi. Betul. Gitu kalau itu orientasinya ke pedestrian gitu. Jadi memang penting sekali kita untuk menciptakan kembali lingkungan yang bisa pedestrian friendly gitu ya. Supaya selain kehidupan kita juga bisa lebih nyaman, kualitinya meningkat, kita juga bisa sama-sama memperbaiki kondisi iklim kita sekarang gitu ya. Itu sih bagusnya saat kita nostalgia gitu kepada tempo dulu gitu ya, untuk ngelihat di tempo dulu tuh kita masih enak nih udara gitu ya, lingkungannya gitu. Oke, nah lanjut lagi, ini masih kita lihat-lihat interior di sisi lain. Saking dinginnya kota Bandung jadi mereka sampai masih pakai jaket gitu dalam rumah ya. Iya, terus minum tanpa AC. Air hangat nih, bandrek nih. benar. Nah, Tapi itu ini setting interiornya ya menarik ya, rumahnya Milea ya gitu ya. Mungkin tiap ruang itu punya tema-tema sendiri ya. Yang satu temanya warnanya terang gitu ya.
satu lagi warnanya lebih soft, kalem gitu ya. Betul. Dan pada masa itu sepertinya tatanan ruang itu masih dipisahkan ya. Jadi masuk masih ada ruang tamu sendiri gitu ya, yang ada sofanya. Baru masuk lagi masih ada ruang keluarga sofa lagi, betul, gitu ya. Betul. Kalau zaman sekarang kan memang orang-orang udah bikin rumah itu sekali masuk sofanya ya cuman area living itu ya, menjadi satu gitu. Praktikal gitu ya. Jadi ruangan itu bisa digunakan bermacam-macam aktivitas gitu ya. Flexible room lah gitu ya, bisa jadi ruang keluarga, bisa jadi ruang tamu. Ruang makan gitu ya, gabung dengan ruang keluarga gitu. Jadi fleksibel ruang. Memang itu sih memang berbeda ya, itu seiring perkembangan zaman memang orang udah semakin compact kali ya kita bilangnya ya. Iya, kalau dibandingkan rumah-rumah dulu. Kembali lagi harga tanah sudah mulai tinggi kan. Dan kita tidak bisa sesuka hati buang-buang space lah ya. Betul. Karena pajaknya juga tinggi kan kalau betul banget. Apalagi buat milenial nih yang masih mau beli rumah atau tinggal di apartemen, udah nggak bisa lagi merasakan suasana ruang tamu sendiri, masuk lagi masih ada konglyong, masih ada ruang keluarga lagi gitu ya. Ini memang menarik sekali sih setting yang diangkat di film ini, mengingatkan kita pada masa tempo dulunya Bandung gitu ya. Dan kalau kita lihat kayaknya memang zaman dulu rumah-rumah itu belum seperti sekarang ya, perumahan-perumahan yang sudah tanpa pagar atau yang one gate system. Kayaknya dulu memang masih semuanya pagar masing-masing gitu ya, di lingkungan yang masih open kan sebenarnya untuk publik gitu ya zaman dulu ya. Betul. Lebih orang bisa datang, bisa keluar gitu ya. Nggak seperti sekarang yang mungkin sudah lebih banyak gated community ya. Gitu. Nah, Sobat Iwa, tadi kita udah lihat sama-sama ya gimana sih desain-desain pada masa itu perkotaan Bandung, termasuk interiornya. Bahkan kita bisa bedain interior di rumah Dilan dan rumah Milea yang ternyata sudah beda style juga pada masa itu, menunjukkan di Indonesia ini sejak tahun 90-an sudah banyak sekali pengaruh desain-desain dari kebarat-baratan gitu. Nah, mungkin sekarang kita lanjut nih. Tadi kan kita sudah lihat rumah-rumah Dilan dan Milea. Sekarang kita akan jalan-jalan lagi untuk melihat villanya si Yugo nih. Yuk, kita simak. Kira-kira stylenya itu apa ya nih Pak Satrio ya? Apakah ini Art Deco juga? Karena agak sedikit berbeda dengan yang tadi di perumahan. Mungkin karena emang dia ada di atas gitu kayaknya ya, ada villa gitu. Nah, ini atapnya sangat menarik sekali, focal point di atap. Nih kira-kira style apa nih Pak? Model-modelnya model-model rumah villa memang daerah-daerah situ. Betul. Ya. Dengan luas tanah yang cukup besar. Iya, ini sepertinya gede banget. Ya. Lalu ada rumah di tengahnya gitu, biasanya seperti itu settingannya. Dan rumahnya model villa European villa gitu. European villa ya ini ya. Model-model ya Belanda. Menarik sekali sih atapnya ya Pak ya. Di sisi depannya ini ya. Lalu kita juga bisa lihat ini side plan dia nih ya. Jadi saat dia masuk, dia jalannya tuh jauh banget driveway-nya ya. Lalu di tengah sebenarnya dia punya island gitu ya, kayak orang bisa putar drop off-nya gitu kayaknya ya. Ini kan bentuk atapnya penggabungan ya, pitch and gable atau pelana dengan jurai gitu. Pelana dengan jurai, betul. Gitu. Dimana tadi terlihat sekali ada attic room di atap rumahnya ya. Oh, yang di sisi depan yang bentuknya pelananya tadi ya, yang segitiganya tadi Sobat Iwa, itu adalah attic room tuh, kelihatan ada jendelanya ya. Yes. Model-model rumah di Eropa lah ya. Pada masa itu, ini sebenarnya attic room ini udah banyak muncul lagi nih Pak di rumah-rumah modern gitu. Banyak banget orang yang udah mulai bikin rumah-rumah compact tapi punya lantai ketiga gitu, yang dia sebutnya setengah lantai mezanin ya, yang jadi attic gitu. Ternyata muncul lagi nih jadi tren di masa kini. Oke, betul. Desain tren itu selalu berulang. Betul. Nah, ini kita lihat dia punya teras. Kalau tadi kan ruang tamu masih masuk ke dalam rumah. Ini kayaknya dia punya ruang tamu kayak patio di depan gitu ya, di teras. Dengan warnanya khas banget nih, dia mencolok tiba-tiba merah gitu ya. Kalau kayak gini nih kira-kira apa nih Pak style interiornya lah, interior eksteriornya nih gitu. Masih European tadi ya, gitu ya. Ini kan dengan elemen warna bata ya. Ini batanya coba diekspos. Ini bata ekspos ya. Bata ekspos gitu, dengan natnya diperjelas lagi. Dicat putih ya, lebih jelas lagi. Dibuat gede-gede gitu ya. Besar-besar gitu.
Nah, ini juga selain depannya dia sebesar itu, ternyata belakangnya masih ada space sebesar ini lagi ya. Iya, betul gitu. sekali. Iya. Dan masih bisa buat main ayunan gitu ya, masih ada taman segede ini. Punya halaman luas, gitu, baik depan maupun belakang. Iya. Terus, Dan memang hawanya itu cocok juga ya untuk kayak gini ya. Kalau hawa Iya. dingin, kita punya villa, kita masih bisa taruh ayunan gitu ya. Kalau rumah-rumah Jakarta kayaknya jarang saya lihat ada ayunan, karena mungkin orang juga udah gak main ayunan di panas-panas gitu kali ya, siang-siang gitu. Mungkin hawa itu juga mempengaruhi banget ya terhadap cara kita mendesain gitu ya, terhadap cara orang pakai rumahnya gitu kan ya. gaya berpakaiannya pun juga Betul, gaya berpakaiannya udah kayak orang yang kedinginan banget ya. Betul. couple neck gitu ya, long sleeve gitu. Tapi kalau milih kayaknya udah Menarik sekali sih Sobat Iwa. Jadi kita bisa lihat perbedaan tadi antara arsitektural di rumah tinggal dengan arsitektural di villa gitu. Selain ukuran lahannya yang jauh lebih besar, jadi pengaturan site plan-nya juga sangat berbeda dibandingkan rumah biasa. Gaya arsitekturalnya juga sangat menarik dan ikonik untuk villa-villa di Bandung pada masa itu. Nah, Sobat Iwa, kalau Sobat Iwa punya film jagoan yang mesti kita bahas nih di Film Arts Iwa TV, jangan lupa kasih komen di bawah ya. Ikuti selalu Film Arts dari Iwa TV, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring.